Perkembangan Islam di Jawa dipelopori oleh Wali Sanga. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Jawa antara lain sebagai berikut. 1. Kerajaan Demak. Setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, berdirilah kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar akhir abad ke-15. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Demak adalah sebagai berikut. 1. Raden Patah. 2. Pati Unus. 3. Sultan Trenggana. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di wilayah pedalaman Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya di daerah Bintoro, tepi Selat Muria, selat yang menghubungkan antara Gunung Muria dengan Pulau Jawa. Pemimpin terakhir Kerajaan Demak adalah Sultan Trenggono. Sultan Trenggono memiliki andil yang cukup besar dalam proses penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perjuangan Sultan Trenggono dalam memajukan Kerajaan Demak dan menyebarkan Islam hingga ke daerah-daerah pelosok seperti Banten Girang merupakan perjuangan besar yang sama dengan para pendahulunya. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, terjadi perselisihan dalam menentukan tahta Kerajaan Demak, hingga akhirnya Kerajaan Demak diambil alih oleh Joko Tingkir, yang kemudian menjadi awal dari Kerajaan Pajang. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Hal tersebut membuat Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bonang, dan Sunan Kudus. Salah satu bukti peninggalan para wali yang masih kokoh berdiri hingga saat ini adalah Masjid Agung Demak. Pendirian masjid ini dipimpin oleh Sunan Kalijaga. 2. Kerajaan Pajang. Perpindahan Kerajaan Demak menjadi Kerajaan Pajang terjadi pada tahun 1568. Walaupun pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang, Kerajaan Pajang tetap mengakui bahwa kerajaannya merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Adapun raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, Arya Pangiri, dan Pangeran Buana. Puncak kejayaan Kerajaan Pajang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang mencapai wilayah Madiun, Blora, dan Kediri. Pada tahun 1582 terjadi peperangan antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Akibat peperangan tersebut, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan wafat. Kepemimpinan Kerajaan Pajang akhirnya jatuh kepada anaknya yang bernama Arya Pangiri pada tahun 1583. Arya Pangiri berjuang keras untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, hingga kehidupan rakyat Pajang pun terbengkalai. Keadaan ini membuat saudaranya yaitu Pangeran Buana memberontak. Ia berhasil mengalahkan Arya Pangiri karena bantuan saudara tertuanya yang bernama Sutawijaya. Wafatnya Arya Pangiri menjadi akhir dari masa kepemimpinannya. Kerajaan Pajang lalu dipimpin oleh Pangeran Buana. Pada akhir kepemimpinan Pangeran Buana, Kerajaan Pajang akhirnya dikalahkan juga oleh Kerajaan Mataram. Kemudian, Kerajaan Pajang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. 3. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1586. Raja pertamanya, Sutawijaya, bergelar Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram terdiri atas 7 raja, yaitu Panembahan Senopati Sutawijaya, Prabu Hanyakrowati, Adipati Martoputro, Sultan Agung Prabu Hanyakrokusumo, Amangkurat I, Amangkurat II, dan Amangkurat III. Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Agung. Sebelum wafat pada tahun 1645 Masehi, Sultan Agung membangun Imogiri sebagai tempat pemakaman yang terletak kurang lebih 15 km dari Yogyakarta. Imogiri ini menjadi tempat pemakaman sebagian besar Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta hingga sekarang dan menjadi bukti sejarah Kerajaan Mataram. Setelah wafatnya Sultan Agung, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Kemudian, Kerajaan Mataram terpecah menjadi 2 bagian sesuai dengan isi Perjanjian Giyanti tahun 1745 Masehi yang ditandatangani oleh Mangkubumi, Pakubuwono I, dan VOC. Keikutsertaan VOC dalam pembuatan perjanjian ini secara tidak langsung menguntungkan VOC. Menurut kesepakatan Perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam akhirnya dibagi menjadi 2 bagian, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. 4. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di wilayah Jawa Barat. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Raden Walangsungsang, putra dari Prabu Siliwangi. Bersama Nyai Rara Santang, sang adik, ia memproklamirkan kemerdekaan Cirebon. Pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah,
putra dari Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah, menggantikan kedudukan Walang Sungsang. Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati atau Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin kerajaan Cirebon membawa kerajaan ini menjadi kerajaan yang berkembang dengan pesat. Dakwah Sunan Gunung Jati dilakukan dengan cara damai dan mudah dimengerti oleh rakyat. Salah satu contoh dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati adalah memperbaiki kebudayaan yang sudah ada dengan menyelaraskan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Contohnya adalah pada kegiatan panjang jimat dan sekaten yang masih dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini. 5. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1526 melalui proses perluasan wilayah penyebaran Islam di kawasan pesisir barat Pulau Jawa oleh Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Demak. Setelah Banten berdiri sebagai kerajaan Islam, kekuasaan dipegang oleh Pangeran Maulana Hasanuddin, anak Sunan Gunung Jati. Banten mencapai masa kejayaannya pada saat dipimpin oleh Sultan Banten ke-6, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Perekonomian Kerajaan Banten berkembang pesat karena pelabuhan Banten dijadikan sebagai pelabuhan internasional. Selain itu, Sultan Ageng memiliki perhatian yang besar terhadap bidang sosial keagamaan. Hal itu terbukti dari pendirian tempat belajar mengajar agama Islam di kompleks Masjid Agung. Kerajaan Banten mengalami kemunduran saat kepemimpinan Sultan Haji, anak Sultan Ageng Tirtayasa, karena sikapnya terhadap VOC yang berlawanan dari ayahnya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh VOC untuk menanamkan politik pecah belah atau divide et impera. Konflik yang terus-menerus terjadi menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan, sehingga VOC dengan mudah mencampuri urusan Kerajaan Banten. Pada tahun 1813, Kerajaan Banten dihapuskan oleh Inggris. Sultan Maulana Muhammad Syaifuddin yang saat itu memimpin dipaksa turun tahta oleh Thomas Stamford Raffles. Maka berakhirlah kekuasaan Kerajaan Banten saat itu.